Hai teman-teman, kali ini aku akan cerita tentang pengalaman mulai dari karir di bidang pendidikan sampai di bidang motivator. Tentunya ini aku akan menjawab tentang Q&A yang aku sudah share di Facebook dan ada satu orang yang bertanya tentang hal yang menarik dan akan aku bahas di video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita bisa meluaskan manfaat dan sukses bersama Anas in Action. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anas in Action, salah satu motivator inspirator muda di Indonesia yang ingin berbagi pengalaman sukses untuk Anda semuanya. Teman-teman sekalian, di sini saya akan share sebuah pengalaman. Ini awalnya adalah salah satu dari pertanyaan Q&A yang saya sajikan di Facebook dan ada salah satu orang atau nggak tahu teman saya atau siapa yang bertanya tentang kesulitan terbesar dan keberhasilan terbesar yang pernah saya rasakan. Baik, oke deh. Ini saya mulai dari cerita awalnya saya kecil sampai sekarang begitu mungkin ya, dari pendidikan awal. Saya adalah salah satu anak terakhir ya, dari dua bersaudara, kakak saya perempuan, dan saya tinggal di Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur. Dan di sana saya memang terlahir dari keluarga guru ya. Ibu saya guru ngaji, kakak saya adalah guru juga, ayah saya juga guru. Dan semuanya saya tumbuh besar dalam lingkungan pendidikan yang insya Allah sudah dibimbing ya mulai dari kecil. Dari saya mulai harus mengaji ya. Kemudian saya harus belajar apapun mengenai tentang keilmuan dan sebagainya. Itu saya kalau boleh cerita, saya dulu adalah anak yang telat sekolah sebenarnya. 1 tahun saya telat sekolah. Karena waktu itu saya masih belum siap ya. Saya itu penakut anaknya, masih kecil waktu itu, pemalu. Kemudian akhirnya mau nggak mau, tahun depannya saya harus sekolah. TK saya itu bukan TK yang seperti pada umumnya. Nah, jadi di sekolah MI ini ya, Madrasah Ibtidaiyah, selevel SD, saya dulu kelas 1A. Nah, 1A ini ibaratnya adalah kelas bagi anak-anak yang memang belum saatnya masuk SD. Kira-kira usia saya di situ 7 tahun kurang lebih ya, 7 tahun atau 8 tahun gitu ya. Kemudian setelah kelas 1A saya naik baru kelas 1B. Nah, 1B ini setara dengan kelas 1 di SD. 1B di MI Al-Faqihiyah Pucang ya, di Kabupaten Pasuruan. Nah, di situ mulai kelas 1 itu saya itu anaknya memang nangisan gitu ya. Cengeng ya, sering mengadu kalau punya masalah kepada orang tua ya. Teman saya itu loh, ayah nakal dan sebagainya. Pokoknya saya selalu mengadu. Saya itu orangnya nggak beranian, penakut ya, nervousan. Sampai suatu ketika saya kelas 4 SD itu ditunjuk oleh guru saya, dipercaya menjadi ketua kelas. Nah, ketika saya jadi ketua kelas di situ, wah saya sok-sokan itu. Nah, banyak sekali teman-teman yang tidak nyaman dengan saya karena mereka juga banyak yang senior ya, alias yang di sana mungkin menguasai kelasnya. Wah. Tapi nggak apa-apa, mulai kelas 4 itu saya berkarir sebagai ketua kelas awalnya. Kemudian kelas 5 nggak jadi ketua kelas, kelas 6 nggak jadi ketua kelas. Sampai akhirnya saya lulus MI dan akhirnya saya masuk di SMP, ini SMP Negeri 1 Beji. Juga sama di Pasuruan. Kelas 7 ini saya mulai mengenal hal baru ya, karena di situ peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Nah, saya mulai suka dengan komputer gitu ya, mulai suka dengan digital tools ya, alat-alat yang digital. Nah, komputer waktu itu masih black and white ya. Black kalau mati, white kalau nyala, dan di situ masih programnya WordStar ya, Lotus 123. Mungkin kalian yang kelahiran tahun 80-an pasti ngerti itu. Belum ada Windows waktu itu. Kemudian kelas 8, kelas 9. Nah, kelas 8 ini saya ikut ekstrakurikuler PMR ya. PMR ya kayak PMI muda. Nah, di situ saya belajar bagaimana cara berkumpul dengan teman, diskusi dan sebagainya.
waktu itu badan saya masih kurus gitu ya, jadi saya itu enteng atau ringan dibawa kemana-mana alias dipakai praktek ya. Kalau ada, misalkan contoh ada pasien luka, nah ini saya dijadikan modelnya, diangkat ke sana kemari, dikotong gitu ya. Itu waktu SMP, kemudian SMP kelas 9, I was the silent person, saya itu orangnya pendiam banget kelas 9 SMP, karena di situ nggak tahu ya, kok gimana gitu rasanya. Cuman uniknya di SMP ini saya sudah mengenal pesantren. Jadi orang tua saya mengirim ke pesantren waktu itu kelas 7 harusnya berangkat. Cuman saya anaknya nggak kerasanan ya. Minta dibelikan dulu alat game namanya Nintendo. Kalau kalian pernah tahu ya, game Mario Bros gitu, Counter Strike. Nah itu saya harus belikan itu dulu baru saya berani untuk berangkat ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren saya baru masuk itu kelas 8 semester 1 sampai kelas 9 sampai lulus. Setelah lulus SMP saya masuk di SMA. Ini SMA salah satu menurut saya SMA favorit di Pasuruan waktu itu ya, di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di SMA Negeri 1 Bangil. Nah di situ saya mulai masuk. Oh my god, saya melihat teman-teman pada pintar-pintar semuanya, cerdas semuanya. Wah, keren pokoknya, top. Nah, di kelas 10, kemudian kelas 10 ini saya masuk pesantren melanjutkan lagi ya. Di pondok pesantren di Bangil, di situ semi modern sehingga bisa fleksibel dengan jadwal sekolah. Akhirnya saya di pesantren, saya kemudian sekolah di SMA Negeri 1 Bangil kelas 10. Di situ saya duduknya paling belakang, saya masih ingat betul ketika MOS itu saya orangnya pendiam. Terus nurut apa kata senior ya. Nah, duduk paling belakang, pelajaran IPA itu menurun. Nah, pelajaran IPA menurun. Di situ kemudian ada penjurusan kelas di kelas 11-nya, tapi sebelum itu ada tes psikologi. Nah, tes psikologi ini ternyata saya itu disarankan masuk IPA. Nah, ketika tes psikologi disarankan masuk IPA, dan kebetulan di sekolah saya itu IPA itu favorit ya menurut saya. Sehingga saya mau nggak mau harus fight ini untuk mendapatkan kursi di kelas sains atau kelas IPA. Nah, masuk kelas 11 ada pemilihan OSIS dan sebagainya. Saya juga masuk di struktur yang nggak terlalu elit di sana, tapi saya alhamdulillah syukur bisa bergabung di OSIS. Ternyata 1 bulan atau kurang 1 bulan itu ada perampingan peserta sehingga dikurangi jumlahnya. Nah, di divisi saya itu dikurangi beberapa orang termasuk saya. Akhirnya saya nggak masuk OSIS, cuman saya waktu itu langsung dimasukkan di PMK ya. MPK ya, Majelis Perwakilan Kelas ya, MPK ya. Kalau di pemerintah itu namanya MPR ya. Saya di MPK, ya udahlah, tapi aktivitas saya nggak terlalu banyak. Nah, ketika kelas 11 itu juga ada ekstrakurikuler ini teater ya. Ketika di pondok pesantren kan saya mulai sedikit jago main rebana gitu ya. Kalau rebana alat musik Islami ya, yang hadroh itu. Nah, saya menguasai di situ sehingga saya masuk di musik ya. Di teater ini masuk di instrumen musik dan perlengkapannya. Jadi backsound. Wajah saya nggak tampil, cuman suara dari tepukan tangan ya di hadroh ini yang tampil, yang terdengar di audiens. Nah, ketika kelas 11 itu saya mulai ikut teater ya, jadi kita keliling ke kota-kota, apalagi ada lomba-lomba itu. Pernah sesekali ke Madiun, kita alhamdulillah juara, kurang lebih juara 8 kalau nggak salah ya, se-Jawa Timur. Itu keren banget menurut saya pengalamannya, karena dari pertama awal berangkat sampai ke sana itu disetirin ya, drivernya itu teman kita sendiri ya. Jadi belum punya SIM kayaknya, tapi didampingi ayahnya. Wah, keren perjalanannya. Nah, di situ mindset saya terbangun, kemandirian saya terbangun, tanggung jawab untuk diri saya sendiri mungkin terbangun di situ. Saya belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan tanpa memberitahu orang tua, tanpa harus diskusi ya. Jadi kalau ke orang tua paling nggak kita kasih kabar yang baik-baik lah ya. Kabar yang kurang baik yuk kita selesaikan, karena manusia itu sudah diberikan akal oleh Allah untuk mencari solusi yang terbaik sekuat mungkin. Next. Ketika saya sudah selesai kelas 11, masuk ke kelas 12. Nah, kelas 12 ini, wah ini harus fight beneran untuk persiapan ujian nasional. Dan saya di situ nggak siap sama sekali mau kuliah di mana.
mau kuliah di UM atau di UB saya belum siap, karena apa ya, materi-materi yang diajarkan di UNAS itu harus kita pelajari semuanya. Ketika itu saya jurusan IPA, bingung banget. Akhirnya ya kelas 12 kita harus selesai ya. Setelah selesai, dan ternyata nilai saya itu bagus sekali. Nilai saya itu waktu itu ada 3 mata pelajaran, IPA, bahasa, dan matematika ya. IPA itu dapat berapa IPA? Bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia 9 ya, matematika 8,75, bahasa Inggrisnya 9,4. Wah, akhirnya nilai saya bagus. Nah, setelah lulus ternyata saya harus menunggu kesempatan untuk kuliah, karena di situ kakak saya juga kuliah, sehingga kita harus bisa memanage ya tentang keuangan di keluarga. Ya sudah, kakak juga kuliah, biar fokus kuliah, saya juga mencoba bekerja. Nah, bekerja di sini bingung saya, kemampuan apa? Saya anaknya manja, anaknya pemalu ya. Sungkan saya itu. Akhirnya ayah saya memberikan arahan, bimbingan, channel dan sebagainya. Akhirnya saya bisa bekerja di salah satu pabrik lampu yang ada di Kota Pasuruan, namanya adalah PT Lighting Indonesia. Panasonic Lighting Indonesia. Ya, lampu, guys. Jadi saya kerja di situ produksi teknis ya, yang PCB dengan bulbnya lampu itu kita gabungkan pakai alat. Nah, ini saya kerja di situ selama kurang lebih 4 bulan kalau nggak salah. Kemudian saya jatuh sakit. Wah, ini pengalaman saya mulai turun di sini. Pengalaman baiknya mulai harus diuji ya. Saya sakit sehingga saya harus dirawat di rumah sakit kurang lebih 3 minggu. Bayangkan 3 minggu di rumah sakit, berbaring terus ya. Saat itu saya divonis ada salah satu penyakit virus di hati, namanya hepatitis stadium A ya. Stadium A itu alhamdulillah masih bisa sembuh total, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak kambuh lagi. Syukur, semoga selalu sehat walafiat, begitupun Anda semuanya. Nah, ketika sakit 3 minggu dirawat rumah sakit, kondisi tubuh, imun tubuh itu turun semuanya, lemas tubuh saya. Setelah 3 minggu, alhamdulillah selesai, saya tidak lanjut kerja, kemudian saya istirahat beberapa bulan, 3 bulan di rumah. Nothing to do, no activities, just take rest and recovery. Hanya istirahat, nggak ada kegiatan apapun. Setelah 3 bulan, ayah saya memberikan informasi untuk ikut kursus pengembangan diri skill bahasa Inggris. Jadi kita belajar bahasa Inggris. Waduh, bahasa Inggris ini saya bahasa Jawanya nol putul gitu ya, nggak begitu paham gitu. Tapi setelah diajak ayah ke sana, ayah saya luar biasa, jasanya banyak sama ibu saya ini ya, selalu memperhatikan anak-anaknya sampai sekarang, jaga komunikasi, Masya Allah, Barakallah. Semoga beliau sehat walafiat semuanya, amin. Dan semoga beliau juga nonton video ini dan insya Allah terus mendoakan anak-anaknya menjadi anak yang sukses. Baik, kembali lagi kepada kursus bahasa Inggris di Pare. Waktu itu saya kursus di Basic English Course yang diasuh oleh Mr. Kellen ya, salah satu founder dari kursusan bahasa Inggris perdana di sana. Yang pertama, sampai sekarang alhamdulillah bisa meluluskan banyak alumni, dan alumni juga membuat kursusan sehingga semakin luas ya untuk mencerdaskan anak bangsa di sini. Nah, saya kursus bahasa Inggris mulai dari basic ya. Basic 3 bulan, kemudian intermediate 3 bulan, dan advance 3 bulan. Jadi ketika basic 3 bulan saya benar-benar fight, harus berlatih bahasa Inggris mulai dari percakapan dan sebagainya. Kemudian intermediate saya mulai berani berbicara, dan advance kita punya program mengajar. Setelah mengajar, setelah selesai program mengajar, saya ada kayak istilahnya micro teaching ke luar kota. Saat itu saya dikirim ke Ngawi. Saya juga sebagai koordinator dari 7 anggota. Di sana kemudian kita 1 bulan micro teaching ya. Setelah pengalaman mengajar 1 bulan kita lulus ya. Setelah lulus saya alhamdulillah masuk di salah satu bimbingan belajar yang ada di Singosari, Kabupaten Malang. Di situ ada kursusan bahasa Inggris, saya menjadi trainernya di sana. Nah, disinilah mulai karir dari motivator dimulai. Saat itu direkturnya adalah seorang motivator nasional, namanya adalah Bapak
Khairun Nazir atau panggilannya Mr. Afin, luar biasa, beliau banyak berjasa sama saya, ya, care sama saya, sama keluarga saya. Sampai suatu ketika 2,5 tahun, alhamdulillah, saya ada ujian, ibu saya meninggal, sehingga saya harus pulang. Saya izin sama Mr. Afin ini, direkturnya, dan saya izin untuk mengembangkan ilmunya. Nah, di sinilah setelah itu saya mulai mengembangkan ilmu. Tapi sebelum itu saya ketika di rumah setelah ibu saya wafat, saya disarankan untuk mengajar di sekolah sama ayah sama kakak saya. Beliau juga guru. Akhirnya saya ngajar di SMP sama SMK. Jadi bayangkan SMP SMK ini adalah 2 sekolah. Sekolah 1 SMP SMK, sekolah kedua SMP SMK juga. Ngajarnya bahasa Inggris, PPKN, seni budaya, banyak di sana. Hampir Senin sampai Sabtu itu full. Minggunya ngajar di pesantren. Nah, jadi hari-hari saya itu full untuk mengajar. Full sekali. Sehingga saya mungkin kehabisan waktu di situ. Dan suatu ketika saya mengembangkan ilmu motivasi saya. Saya kemudian ketemu teman-teman bimbel. Awalnya saya sebagai tim pengajar atau tentor. Akhirnya naik sebagai marketing pusat. Sehingga saya masuk di manajemen pusat. Tugas saya adalah mendampingi trainer atau motivatornya berbagi. Nah, di situ saya mulai memanfaatkan ilmu motivatornya termasuk hipnoterapi. Saya kemudian ambil sertifikasi hipnoterapi. Ya, kemudian saya ngambil teknik-teknik public speaking dan sebagainya, sehingga saya belajar banyak hal untuk skill komunikasi, dan disitulah saya mengajar hipnoterapi, kemudian motivasi dan sebagainya, berkeliling dari kota ke kota. Akhirnya saya merasa diri saya, passion saya mungkin di komunikasi, ya, passion saya adalah di public speaking. Akhirnya saya kembangkan, dan sampai tahun 2015 saya mencoba upgrade pengalaman saya untuk pergi ke ibu kota, tepatnya ke Jakarta. Setelah itu saya pergi ke Jakarta. Pengalaman lumayan pahit, saya jual motor saya satu-satunya untuk modal ke Jakarta. Di Jakarta di sana, ternyata saya masuk ke sekolahan dan desain grafis. Lupa deh, nggak lanjut kepada karir yang lain. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan saya kembali lagi ke mana ini? Ke Jawa Timur. Dan saya itu kuliah juga. Waktu itu juga kuliah, sudah semester 8, jadi skripsi saya agak molor. Karena saya pergi ke Jakarta. Setelah selesai Jakarta, ambil pengalaman, ya. Kemudian saya terapkan pengalaman saya, ya, rasa tanggung jawab, kemudian kemandirian dan sebagainya. Nah, ketika sampai di Jawa Timur, saya selesaikan kuliah saya. Kemudian saya bergabung di bimbel lagi. Nah, bimbel ini semakin luas juga, cabangnya banyak, sehingga saya berkeliling dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi. Kemudian saya kenal relasi-relasi sekolah-sekolah yang lain, lembaga-lembaga yang lain, kerjasama dan sebagainya. Akhirnya sampai suatu ketika saya memutuskan, oke, saya selesai untuk pekerjaan rutinitas sebagai guru. Saya pastikan saya totalitas di public speaking dan motivator sampai sekarang. Sehingga saya membentuk sebuah lembaga training khusus, yaitu Action Training Center di sini. Pelatihan fokus pada motivasi, hipnoterapi, outbound, public speaking dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ilmu-ilmu yang dari guru-guru saya kembangkan di Action Training Center ini. Mengapa saya ambil nama Action, ya? Action di sini artinya adalah aksi, praktek, ya. Nah, disinilah saya harus selalu mengembangkan inovasi, kreativitas kita, selalu action untuk menambahkan banyak pengalaman dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ini di tahun 2020, tepat Hari Raya Idul Adha ini, semoga menjadi semakin berkah untuk kedepannya. Teman-teman sekalian, kembali lagi pada pertanyaan Facebook, ya, kesulitan terbesar dan keberhasilan terbesar yang pernah dirasakan. Teman-teman sekalian, dalam hidup ini, ya, kesulitan terbesar atau keberhasilan terbesar itu memang macam-macam setiap orang. Sesuai dengan kapasitas, ya, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan waktu dan sebagainya. Kalau menurut saya seperti ini, teman-teman sekalian. Kesulitan terbesar saya itu, jujur ya, saya ini memang suka mengaji, belajar agama dan sebagainya. Kesulitan terbesar saya adalah ketika saya jauh dari orang-orang soleh, sehingga
Nah, kalau jauh sama orang-orang soleh, jauh dari majelis taklim ya, maka diri kita semakin kaku gitu ya, semakin liar bahasa ekstrimnya itu. Sehingga saya semoga menjadi orang-orang tergolong orang yang muhibbin kepada ulama, dan insya Allah menjadi golongan beliau semuanya sampai surga. Amin. Itu kesulitan terbesar saya. Kalau yang lain insya Allah, Allah yang punya, Allah yang maha kaya. Jangan pernah takut miskin, Allah maha kaya. Kemudian kesuksesan terbesar yang pernah dirasakan adalah gini, kalau teman-teman sekalian, ketika kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang yang kita sayangi ya, memberikan terbaik kepada orang-orang yang kita cintai, disitulah rasa bahagia ada di dalam diri kita. Termasuk memberikan manfaat kepada siapapun ya. Kita bisa meluaskan manfaat kepada siapapun. Apapun yang kita ucapkan menjadi pesan terdalam. Ucapan kita, tindakan kita menjadi solusi bagi siapapun yang punya masalah di sekitar kita. Dan kehadiran kita menjadikan mereka sebagai pelengkap, saling mengingatkan untuk kebaikan dan semuanya. Ya, semoga ini bisa membantu dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Saya punya sebuah moto sukses dalam diri saya. Semoga bisa menginspirasi. Moto saya adalah, kita adalah desainer masa depan kita. So, jadilah desain terbaik untuk masa depan yang terbaik kita. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bisa menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam action.